Tiba-tiba yang cukup unik saat ini, mulai hari ini pemerintah larang khususnya LPG 3 kg dijual ke pengecer. Nah, saat ini memang gas 3 kg menjadi trending topik di Twitter dan setidaknya menutup pemberitaan terkait pagar laut, terkait penebangan hutan secara ilegal, dan konon katanya ada setidaknya hutan yang bersertifikat hak milik. Ini sangat wow sekali lah. Nah, kadang-kadang saya curiga ya, di saat masyarakat saat ini masih mempertanyakan tindak lanjut dari HGB yang terbit di permukaan laut terkait pagar laut, dan bahkan pada saat lalu juga ada demo setidaknya menolak PIK 2, dan dari Menteri ATR BPN pada saat lalu juga sempat menghebohkan setidaknya terkait temuan 194 perusahaan sawit babat hutan hingga 1 juta hektar secara ilegal. Tiba-tiba yang cukup unik saat ini, mulai hari ini pemerintah larang khususnya LPG 3 kg dijual ke pengecer. Nah, saat ini memang gas 3 kg menjadi trending topik di Twitter dan setidaknya menutup pemberitaan terkait pagar laut, terkait penebangan hutan secara ilegal, dan konon katanya ada setidaknya hutan yang bersertifikat hak milik. Ini sangat wow sekali lah. Otomatis lah saat ini semua netizen-netizen khususnya di X itu bahkan sudah tidak memberitakan terkait pagar laut, terkait SHGB yang di atas laut dan lainnya. Karena saat ini LPG 3 kg bahkan juga trending topik. Dan kalau kita lihat dari kumparan misalkan warga di Sawangan, Depok kesulitan untuk mendapatkan LPG 3 kg usai kebijakan pemerintah mengatur penjualan gas tersebut. Dan bahkan dikomentari oleh Bill Ray, baru ngurus LPG 3 kg lu nggak becus udah nyalain warga. LPG 3 kg langka, Bahlil salahkan warga, jangan beli banyak-banyak dong. Nah, bahkan juga dari Cing, penjabatku yang tidak terhormat ini loh, kalau Anda buat kebijakan pastikan dulu tempat dan sarananya sudah pasti di mananya. Iya, seharusnya di Kementerian SDM itu mencatat lah pangkalan itu di mana saja, dan seharusnya diberitahukan kepada warga terlebih dahulu. Jangan langsung membuat kebijakan tetapi pangkalannya bahkan juga masih sedikit, tiba-tiba kebijakan LPG gas 3 kg tidak boleh diecer. Ini menurut saya sangat wow sekali, dan akhirnya ya seperti ini, kelangkaan pun terjadi di mana-mana. Bahkan juga masyarakat rata-rata tidak mengetahui ya harus membeli di pangkalan mana. Nah, ini juga harus dievaluasi betul-betul ya. Nah, kadang-kadang saya juga curiga apakah ini termasuk pengalian isu. Setidaknya apa yang ditemukan oleh Menteri ATR BPN pada saat lalu, ada ratusan perusahaan yang membabat hutan sekitar 1 juta hektar secara ilegal. Apakah untuk menutup isu-isu seperti itu dan lain sebagainya? Ya, kita tidak tahu. Yang jelas hampir bersamaan dikala masyarakat tengah fokus atau mengawal terkait pagar laut, dan bahkan kalau kita lihat dari sini ada pemberitaan juga gegara pagar laut, Nusron Wahid buktikan rezim Jokowi manipulasi hukum tanah secara sistematis. Nah, akhirnya ini semua tertutup lah gara-gara kebijakan Bahlil Lahadalia terkait LPG 3 kg yang tidak diperbolehkan dijual eceran. Nah, bahkan kalau kita lihat ini dari Maudi Asmara, dan bahkan juga sudah mempunyai 1000-an komentar ya. Ya, jadi sangat banyak sekali adu mulut terjadi antara warga. Wah, iya memang sangat bau sekali ketika gas LPG di sini sulit dicari dan terjadi kelangkaan. Pasti juga ibu-ibu pasti akan marah ya terkait kelangkaan gas LPG ini ya. Nah, bahkan dari Radio LC
Sinta, begini cara mencari pangkalan resmi LPG 3 kg terdekat secara online. Ya, kemungkinan di sinilah letaknya ya. Ibu-ibu ya di sini pastinya juga sangat susah sekali untuk mencari pangkalan, karena menurut saya di sini sangat gerusa-gerusu sekali, dan bahkan tiba-tiba langsung diterapkan ya, tidak ada kajian yang mendalam, tiba-tiba langsung diterapkan gas LPG 3 kg tidak boleh dijual ecer di warung-warung dan lain sebagainya, harus pangkalan. Ini juga sangat menjadi kegaduhan ya, setidaknya masyarakat akhirnya gaduh karena gas LPG 3 kg. LPG 3 kg dilarang dijual di pengecer ekonom UGM, usaha kecil terancam gulung tikar. Iya, menurut saya juga harus diperhatikan lah, setidaknya kebijakan-kebijakan itu ya tidaknya bisa bermanfaat untuk semuanya lah, tidak timpang tindih dan lain sebagainya. Ya seperti halnya makan bergizi gratis. Ketika makan bergizi gratis diterapkan, pengusaha kantin yang akan merasakan dampaknya, dampak serius. Dan pada saat lalu juga ketika ditanya oleh wartawan, bahkan dari pengusaha kantin tersebut mengaku kehilangan omset sekitar 70%. Seharusnya itu juga dipertimbangkan juga terkait kebijakan-kebijakan pemerintah, seharusnya juga melibatkan pengusaha kantin dan lain sebagainya. Bukan hanya sekedar membuat kebijakan tetapi tidak ditanggulangi dampak buruk dari kebijakan tersebut. Seharusnya sama-sama ikut merasakan lah setidaknya program manfaat makan bergizi gratis. Ya seperti halnya di sini. Apalagi ketika usaha kecil terancam. Wah, ini pastinya juga tidak akan mengenakan ya. Nah, bahkan juga dikomentari oleh Joey Kisanda. Senin siang Februari 2025, rakyat bukannya dibikin makmur justru tambah susah. Kebijakan Bahlil lecehkan Presiden Prabowo dengan kebijakan LPG 3 kg tak dikelola pengecer, bikin rakyat luka, sengsara dan marah. Pecat Bahlil, loyalis Jokowi dan geng Solo. Ya, seperti itulah. Ya, jadi memang sangat mengejutkan sekali ya. Nah, bahkan dikomentari oleh John Sitorus ya, dugaan saya ada banyak calon pemilik pangkalan titipan dari kroni-kroni jadi pengecer kena imbasnya. Mereka harus dihentikan dulu dengan alasan harga, padahal masyarakat tidak ada yang protes soal harga LPG 3 kg selama ini dari pengecer karena masih dalam batas yang masuk akal. Iya, kemungkinan ini menindaklanjuti apa yang diungkapkan oleh Sri Mulyani pada saat lalu ya. Gas LPG itu semestinya dijual setidaknya 12.750.000, tetapi kenyataannya dijual di kisaran harga 20.000 ke atas. Nah, kemungkinan menanggapi hal tersebut Bahlil akhirnya membuat kebijakan yang sangat wow sekali ya, dan menimbulkan pro dan kontra. Dalam waktu yang sama, pangkalan baru titipan sedang disiapkan untuk menguasai area dan membunuh para pengecer. Iya, mungkin harga jadi lebih murah sedikit, misal dari 22.000 jadi 20.000 di pangkalan yang baru. Jangan heran kalau muncul penjual-penjual LPG baru dengan status pangkalan menjual dalam volume besar. Lalu pengecer akan gigit jari karena udah kalah bersaing dari harga, kalah pula dari stok. Pengecer yang masih bertahan dipaksa menuruti harga pangkalan baru dengan deal-dealan tertentu, salah satunya wajib stok barang dari pangkalan baru. Pengecer yang tidak kuat dengan harga baru akan gugur, lalu berimbas besar kepada UMKM, warung-warung dan toko kelontong. Ya seperti itulah, jadi sangat wow sekali. Di area saya aja ada yang jual 25.000, oke-oke aja customer, terserah deh. Bahlil ajalah bohong ya. Menurut saya sih kalau masyarakat pengennya ya tidak sulit mencari gas LPG daripada harga murah tetapi mencari gas LPG susah. Menurut saya masyarakat inginnya sih mencari LPG itu gampang walaupun harga 22.000, karena sampai saat ini juga tidak ada keluhan dari masyarakat yang membutuhkan gas LPG 3 kg. Sampai saat ini tidak ada keluhan, tetapi tiba-tiba dibatasi dikarenakan harganya bisa lebih miring dan lain sebagainya. Antrian beli LPG 3 kilo disuruh beli ke pangkalan, tapi sampai pangkalan malah tutup. Pemerintah maunya apa dah? Ya, seperti itulah. Nah, kalau kita lihat pada saat lalu ya, juga ada pemberitaan ribuan warga Banten gelar aksi tolak pembangunan PSN PIK 2, desak pemerintah batalkan proyek. Wah, apakah setidaknya untuk menutupi hal-hal seperti ini ya? Ya, kita tidak tahu. Tetapi yang jelas ya, faktanya memang demikian di waktu bersamaan. Dan menurut saya kebijakan dari Bahlil Lahadalia ini juga sangat buru-buru ya, tidak ada kajian-kajian, tiba-tiba langsung kebijakan tersebut diterapkan di masyarakat. Ya, menurut saya kalau masyarakat curiga ya tidak salah sih.